ternyata sudah mencapai titik keseimbangan. Nah, tentunya adanya faktor-faktor yang memang disalahgunakan tentunya adanya. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai berapa lama sih pasangan selingkuh. Nah ini istri, nah ini suami. Lalu siapa sih yang selingkuh? Ketika selingkuh ini lebih mudah dan cepat ketahuan. Ini kita akan bahas. Nah, bicara tentang berapa lama juga kita akan bahas secara detail ya. Namun sebelum lanjut ke topik ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar-kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis di setiap harinya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai beberapa lama seseorang ini mampu bertahan dalam perselingkuhan. Nah, ini kita akan bahas dulu prosentasenya. Ini berdasar dari keterangan-keterangan dan penelitian yang sudah dilakukan dari berbagai sumber. Ternyata 74% pria ini selingkuh. Ya, prosentasenya mencapai titik 74%. Nah, tentunya bentuk perselingkuhannya ini beragam karena yang kita lakukan penelitian di sini adalah penelitian secara global ya. Jadi 74% ketika seseorang berselingkuh ini tidak semua berhubungan fisik ya. Atau melakukan perselingkuhan fisik, tapi juga termasuk adanya non fisik dan perselingkuhan yang sudah sering saya bahas sebelumnya. Ini. Lalu yang kedua, ketika wanita ini yang sering melakukan perselingkuhan ini berapa persen? Persentasenya mencapai 68% pada wanita. Namun beberapa dekade terakhir ini ternyata sudah mencapai titik keseimbangan. Nah, tentunya adanya faktor-faktor yang memang disalahgunakan tentunya adanya faktor yang justru di sini untuk memudahkan komunikasi, lalu kemudian sebagian orang mungkin sedikit menyalahgunakan hal tersebut sehingga tingkat perselingkuhan pria dan wanita akhirnya hampir mencapai titik keseimbangan ya. Hampir mencapai titik keseimbangan antara pria dan wanita. Ini. Lalu kemudian yang ketiga, kira-kira berapa lama sih perselingkuhan yang memang dari awal sampai akhir ini tidak terdeteksi atau tidak mampu diketahui oleh pasangan? Nah, ini menurut penelitian ini 2 tahun ya. Jadi seseorang ini mampu berselingkuh hanya akan bertahan 2 tahun ya. Nah, lalu siapa saja sih yang sampai mencapai pada titik itu, bahkan ada yang lebih. Ini kan batas umum ini 2 tahun, tapi saya yakin ada yang mampu lebih. Nah, ini kita juga akan bahas ya. Jadi 2 tahun. Nah, lalu ketika itu kurang dari 2 tahun, apa penyebabnya? Ini juga kita akan bahas ya. Lalu kemudian yang terakhir, kapan sih perselingkuhan ini akan berakhir? Nah, setelah saya katakan di poin awal tadi bahwa batas maksimal dan minimalnya itu 2 tahun. Namun di sini mungkin ada yang lebih atau bahkan ada yang tidak sampai 2 tahun. Ini kan batas batas umum ya. Terlalu lama tidak, terlalu sebentar tidak. Nah ini biasanya perselingkuhan yang bisa bertahan lebih dari 2 tahun ini seperti apa? Nah, perselingkuhan yang mampu berjalan lebih lama biasanya karena adanya 2 pasang ini antara pria dan wanita yang selingkuh ini masing-masing memahami kondisi rumah tangganya. Artinya di sini dia tidak melakukan hal apapun yang bersifat menuntut, tapi semuanya mengalir ya, karena masing-masing tentunya masih menyadari bahwa masing-masing di belakang memiliki pasangan yang sedang bersama kita, atau bahkan dia memilih mempertahankan keutuhan rumah tangganya daripada melangsungkan hidup bersama selingkuhannya. Ini adalah bisa jadi perselingkuhan model seperti ini lebih dari 2 tahun. Kemudian kira-kira kapan saja sih perselingkuhan ini akan berakhir? Perselingkuhan ini juga ada yang berjalan kurang dari itu. Nah, ketika masing-masing pasangan ini ternyata biasanya dari pihak wanita ya, ini memiliki sebuah tuntutan. Namun ini juga tidak terlepas dari janji-janji si pria biasanya. Ya ini. Artinya si pria setelah melakukan perselingkuhan banyak memberikan janji-janji manis. Artinya dia akan bertanggung jawab ketika sampai suaminya tahu. Nah ini kan hal yang paling ampuh ya, jurus yang paling ampuh ketika diucapkan pada saat seseorang sedang berselingkuh.
Namun pada akhirnya ini akan tumbuhlah rasa bosan. Padahal itu baru sebatas selingkuhan, belum jadi pasangannya, karena ini bagian dari sifat manusia yang ada. Jadi semakin lama ia melakukan hubungan perselingkuhan, juga timbul semakin adanya rasa bosan. Nah, lalu bagaimana dengan janji-janji itu tadi? Nah, sementara si wanita ini sudah mengambil sebuah keputusan bahwa dia rela berpisah dengan pasangan sahnya demi melanjutkan hubungan dengan selingkuhan. Ini disinilah titik permasalahannya harus kita bahas. Karena tidak sedikit orang yang memang rumah tangganya berantakan karena termakan janji manis. Nah, jadi sekali lagi bahwa sebetulnya tidak ada perselingkuhan yang enak. Ya, tidak ada perselingkuhan yang membuat seseorang bahagia. Karena apapun, setiap orang ketika berselingkuh, sebagian besar ya, ini masih memiliki rasa cinta terhadap pasangan. Ya, sementara mereka memang tidak bisa berpikir untuk bagaimana mendua, atau memang ada pihak yang tidak mau diduakan. Nah, ini. Lalu kemudian siapa sih perselingkuhan yang sampai bertahan 2 tahun ini sulit diketahui. Ini ketika mungkin keduanya memang bisa juga berjauhan, dan orang yang paling mampu menutupi, pihak yang paling mampu di sini menutupi perselingkuhan adalah pihak wanitanya. Ya, bahkan ada yang sampai mati dia tidak menceritakan hubungan gelapnya dengan seseorang atau perselingkuhannya dengan seseorang. Nah, ini bisa terjadi. Kenapa ia bertahan lama? Karena dia berusaha untuk kondusif. Jadi permasalahan ini akan terbongkar ketika muncul percikan-percikan masalah di antara keduanya. Ini biasanya akan saling ungkit. Nah, ini. Nah, sahabat, bicara tentang berapa lama mengenai perselingkuhan yang bisa saja terjadi pada siapapun juga, ini adalah secara umum 2 tahun. Nah, mengenai persentase siapa yang lebih tinggi nilai perselingkuhannya, ini sudah kita bahas ya. Mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.